Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ini pembahasan kita baca kitab ini Umdatul Ahkam. Kita sampai bab siwak ya. Bab siwak. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala bab siwak. Bab yang kedua ini bab tentang siwak. Tentang siwak. Siwak ini mungkin ya semua orang tahu ya, siwak. Dan ini Anda nggak tahu siwak? Ya, beli juga banyak sekarang siwak ini kan. Ini siwak ya. Dikatakan sini siwak yaitu sinnya di kasroh, kemudian ya, siwak bukan sawak dari siwak, bimana ismun lil audi alladhi yutasawaku bihi, yaitu nama batang ya, dari kayu itu memang batang ya, ini apa yang digunakan untuk bersiwak. Dan juga walil fi'li alladhi huwa dalkul asnan bil audi au nahwu. Demikian juga siwak bersiwak atau siwak ini juga kayunya atau juga perbuatan itu aktivitas gitu, yaitu menggosok gigi dengan kayu siwak yang semisalnya, yaitu untuk menghilangkan ini apa kekuning-kuningan yang ada pada gigi dan juga kotoran wal ausah. Demikian juga untuk mensucikan mulut, dan berikutnya untuk bisa mendapatkan pahala. Nah ini yang agung ini, mendapatkan pahala ini. Kemudian munasabatu dzikrihi huna annahu min sunanil wudu wa minat taharah al muraghabah fiha. Disebutkannya siwak di dalam bab taharah ini bahwasanya hal itu hubungannya apa? Hubungannya adalah bahwasanya termasuk sunnah wudu dan juga termasuk bagian daripada taharah yang sangat dianjurkan. Ini ada kita yang biasa pakai siwak. Ini sunnah loh, murah loh harganya. Bahkan lebih mahal daripada pasta gigi, paling lebih murah daripada pasta gigi yang besar ya kan. Dan siwak yang bagi yang dibungkus gitu kan, biasanya itu jadi bagus itu, maksud rasanya enak juga. Ini. Nah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan fahuwa ahadu abwabi kitab taharah mutaqaddim, dan merupakan salah satu bab dalam kitab taharah. Dan di sini di dalam siwak ini terdapat faedah yang banyak. Ya termasuk minan nazafah untuk kebersihan, kemudian sihah kesehatan, wa qat'u rahiyah kariyah menghilangkan bau yang enggak enak dari mulut. Dan untuk membaguskan mulut, dan juga untuk mendapatkan pahala dan ittiba Nabi. Nah di sini yang mahal nih, yang utama nih, ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah masuk ke hadis yang ke as-sabi asyara, ke-17 ya, ke-17. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada umatku, yakni kepada mereka, untuk bersiwak inda kulli sholatin, ya, ketika setiap mau sholat. Ini makna dari yakni apa global dari hadis ini, bahwasanya di antara kesempurnaan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan Nabi, yaitu kebaikan untuk umatnya. Beliau sangat mencintai kebaikan ini untuk umatnya, dan beliau ingin agar mereka umat ini bisa masuk dalam setiap pintu yang bisa memberikan manfaat. Pokoknya dalam hal-hal bab-bab yang mendatangkan manfaat, faedah untuk umatnya ini, beliau ingin menganjurkan itu. Ini. Jadi kalau kita perhatikan, apapun yang diperintahkan Nabi, dianjurkan Nabi, mesti ada kebaikan di dunia dan juga di akhiratnya. Liyanalu kamalan sa'ada, agar mereka umatnya, agar kita ini, agar umat Nabi ini bisa mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan, yaitu anhasahum ala tasawwuk. Di antaranya Nabi menganjurkan mereka untuk bersiwak, fahuwa sallallahu alaihi wasallam lamma alima min kasrati fawaidi siwak wa athari manfaatihi ajilan wa ajila, kada yulzimu ummatahu bihi inda kulli sholah. Bahwasanya beliau SAW tatkala mengetahui banyaknya faedah siwak, dan manfaatnya baik di dunia maupun di akhiratnya, maka hampir-hampir beliau itu mewajibkan umatnya untuk bersiwak. Hampir-hampir beliau mewajibkan umatnya itu untuk bersiwak inda kulli sholah, di setiap sholat, setiap akan sholat. Akan tetapi likamali syafaqatihi wa rahmatihi khafa ayyafradallahu ta'ala alaihim. Akan tetapi karena sempurnanya rasa kasih sayang beliau, sangat sayangnya beliau kepada umatnya ini, beliau khawatir nanti Allah wajibkan hal itu kepada mereka, kepada umatnya. Fala yaqumu bihi, yang akhirnya nanti mereka nggak bisa menunaikan, tambah dosa. Kalau seandainya diwajibkan sementara umatnya ini nggak melakukan itu, berarti ya dosa. Contoh sholat 5 waktu ini wajib, ketika orang nggak melakukan ini ya dosa, karena ini diwajibkan. Nah, Nabi khawatir diwajibkan, maka ini tidak diwajibkan, tapi hampir diwajibkan. Sehingga khawatir nanti kalau Allah mewajibkan hal itu dan mereka nggak bisa mengerjakan itu, sehingga mereka berdosa. Famtana'a min fardihi alaihim khaufan wa syafaqan wa ma hadza raghabahum fihi wa khadzahum alaihi. Maka beliau tidak mewajibkan atau khawatir Allah mewajibkan siwak atas umatnya ini, takut kalau diwajibkan sehingga mereka nanti nggak mampu. Namun demikian beliau sangat menganjurkan umatnya untuk bersiwak dan mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Maka ini perhatikan ayat ini, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli sholah, di setiap sholat. Pelajaran yang bisa diambil dari ini, yang pertama adalah istihbabu siwaki wa fadli,
atau wafadluhu, disunahkan untuk bersiwak dan keutamaan bersiwak yang hampir mencapai tingkat wajib, ini apa, atau al-tibalaghu bihi darajatal wajibat fil sawab. Jadi pahalanya ini sampai berapa? Mencapai tingkatan wajib. Dari siapa pahalanya? Yang kedua, ta'akkudu masyru'iyati siwak inda sholah. Sangat ditekankan untuk bersiwak ini inda sholah, ketika mau sholat. Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, yaitu asirru anna ma'muruna fi kulli halatin min akhwali taqarrub ila Allah azza wa jalla an nakuna fi halati kamalin wa nadhafatin idharon li sarafil ibadah. Wa qad qila inna dzalika al-amru yata'allaqu bil malak fa innahu yata'adza bir raihah al-karihah. Ibnu Daqiqil Aid mengatakan rahasia bahwasanya kita diperintahkan di setiap keadaan, di antara keadaan dalam rangka untuk taqarrub, ya, melakukan suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, kita itu diperintahkan agar kita dalam keadaan yang sempurna, maksudnya yang paling bagus, keadaan yang bersih, idharon li sarafil ibadah, untuk menunjukkan mulianya ibadah. Jadi ibadah itu secara umum, pokoknya pas waktu melakukan ibadah, kita itu sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah itu dalam keadaan yang paling bagus lah, nggak asal-asalan. Makanya ya kalau bisa, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan ibadah. Ibadah itu mulia, ibadah kepada itu mulia, termasuk diantaranya apa? Sholat mulia. Maka kalau orang memahami itu, tentu dia tidak akan sholat asal-asalan. Seperti nggak boleh pakai kaos saja, apa misal ini. Jadi kadang kalau kita orang itu memahami mulianya ibadah, saya akan menghadap Allah, ibadah sholat. Tentu kalau mungkin orang mau ke kantor aja, mungkin pakaiannya ya bagus lah gitu. Ke kantor aja, jangan ke kantor, kadang mau ke luar kemana, kundangan mana, bagus sekali. Maka ini untuk ibadah ini, ya, lepas ini apakah boleh atau enggak boleh memakai pakaian yang kurang bagus, tapi yang jelas tadi itu memulia, ibadah itu mulia. Maka ini menunjukkan apa? Disunahkan untuk dilakukan ibadah ini, keadaan yang paling bagus ini untuk menunjukkan kemuliaan ibadah. Ada yang mengatakan sesungguhnya hal itu, perintah itu berkaitan dengan malaikat, karena malaikat akan terganggu atau tersakiti dengan bau yang tidak enak. Karena ketika kita sholat itu kan mesti membaca Allahu Akbar, takbir, kemudian baca iftitah, kemudian Al-Fatihah. Ini bacaan itu, ini isinya. Ini qala Sunani, dan tidaklah jadi apa tahu jauh bahwa kalau dikatakan bahwasanya rahasia itu majmu'ul amroini al-madkuraini, yaitu terkumpul pada dua hal dua perkara yang disebutkan. Jadi apa yang berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, man akala saum wal awil basal awil karas fala yaqrabanna masjidana fa idza malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu adam. Barang siapa makan semacam ini apa, bawang awil basal, semacam itu bawang, awil karos, sesuatu yang beraroma menyengat, maka ini jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat ini tata'adza
merasa tersakiti, terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam. Dari aromanya, maksudnya aroma yang sangat menyengat. Kemudian faedilah keutamaan pelajaran yang ketiga. Tadi apa intinya? Yang kedua itu ditekankan disyariatkannya bersiwak itu indah sholah. Ketika apa? Sholat. Yang ketiga, fadlul wudu wassolati al-mustamal ma'ahuma as-siwak. Keutamaan wudu dan sholat yang menggunakan siwak di situ. Sebelum wudu dan sebelum sholat. Sebelum wudu dan sebelum sholat. Yang keempat, anahu lam yamna min fardhi siwaki ila makhafatul masyaqqah fil qiyami bihi. Tidak ada yang menghalangi diwajibkannya siwak ini kecuali khawatir, takut, memberatkan untuk menunaikannya. Artinya kalau itu diwajibkan sampai diwajibkan, nanti ada yang nggak melakukan dosa. Khawatir justru menjadikan di antara umatnya ada yang berdosa ketika nggak melakukan itu, maka ini akhirnya tidak diwajibkan siwak ini, tapi sangat mendekati wajib, sangat ditekankan. Yang kelima di sini, yakni kamalu syafaqatin Nabi SAW bi ummatihi wa khaufihi alaihim. Sempurnanya kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya, dan sangat besarnya kekhawatiran beliau akan terhadap umatnya, terhadap mereka ini. Khawatir kalau nanti diperintahkan nggak bisa menunaikan, diwajibkan nggak bisa menunaikan, maka menambah dosa. Ini menunjukkan sangat sayangnya, kasih sayangnya besar terhadap umat beliau. Yang keenam, anna syar'a yusrun la usra fihi wala masyaqqah. Sesungguhnya syariat ini mudah. Agama ini maksudnya ini gampang, mudah. La usra fihi, tidak ada sulit, tidak ada kesulitan padanya. Demikian juga tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis yang marfu dengan lafaz inna dina yusrun wa la yusaddadin ahadun ila ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu bil ghudwati wa ruha wa sayun minad dajlah. Artinya di sini semuanya agama ini mudah. Tidak ada yang memberat-beratkan dalam masalah agama kecuali dia akan kalah, akan mengalahkannya. Maka nggak boleh melakukan suatu amalan sunnah kemudian sampai diyakini wajib, akan memberat-beratkan. Jadi agama ini mudah. Makanya di dalam menunaikan syariat itu kan, kalau kita tidak mampu kan disuruh lakukan sejauh kemampuan kamu. Gampang banget. Tapi nggak boleh menggampangkan. Beda kan? Gampang tapi nggak boleh menggampangkan. Menggampangkan itu meremehkan, sembrono, nggak boleh. Maunya sendiri nggak boleh. Ada syariatnya, ada tuntunannya. Ya contohnya misalkan ya sholat. Sholat ini kan mudah sebetulnya. Alasan apa nggak sholat? Waduh belum banyak hafal doanya. Ya sudah semampunya. Baru yang dihafal apa, ya sudah itu semampumu. Ittaqullah mastata'tum. Waduh saya nggak bisa berdiri. Kan berdiri itu rukun misalkan, sakit pinggangnya atau apa misalnya nggak bisa. Ya sudah kamu sholat dengan duduk, kamu tetap sholat dengan duduk. Berjamaah bolehlah pas duduk ya kan, misalkan dengan duduk. Kalau dia imam nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk pun tetap sholat. Aduh sakit tuh duduk, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa. Akhirnya ya boleh kamu berbaring. Gak bisa berbaring miring, gak bisa berbaring ya sudah terlentang, tapi tetap suruh sholat. Kan mudah nih, cara melaksanakan itu mudah. Jadi gak ada yang
kata tidak mau, tidak mampu gitu, semampunya, pokoknya mau ibadah. Ibadah ini ad-din yusrun, syariat apa saja mudah, nggak ada yang memberatkan. Maka tidak ada alasan aku nggak bisa melakukan ini. Mengapa kamu nggak demikian? Aku nggak bisa. Lu bisamu apa? Sebisanya sudah gitu. Contohnya sholat, karena ini amalan ini pun terkait dengan masalah sholat ini. Kemudian yang ke-7 ini kaidah an-nadar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah terjadinya suatu kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Ini kaidah ini penting ini. Darul mafasid, mencegah terjadinya kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ini maslahatnya ada, ya ini apa? Ya bersih, membersihkan mulut, kemudian gigi, kemudian ada pahalanya. Tapi mafsadahnya ketika diwajibkan dan tidak mampu, dosa. Nah dosa ini kan menghindari jangan sampai orang terkena dosa, ya udah, maka ini lebih didulukan. Darul mafasid muqaddamun al jalbil masolih. Sesuatu perkara misalkan ini pahalanya besar, tetapi ini nanti bisa menimbulkan mafsadah, maka ini nggak usah, nanti dulu. Maka jangan melihat maslahatnya, dilihat mafsadahnya apa. Kalau ini menimbulkan mafsadah, kerusakan, efek negatifnya, maka ini mencegah suatu kerusakan lebih didahulukan daripada usaha mendapatkan maslahah. Ini banyak nanti praktek-praktek di dalam kehidupan kita terkait dengan masalah semacam ini. Wa hadhihi qaidatun umumiyatun nafi'atun jiddan. Nah ini. Dan ini merupakan kaidah umum yang sangat bermanfaat, Yaitu apa? Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menggait atau mencari maslahah. Karena membuat syariat yang maha bijaksana meninggalkan, tidak mewajibkan siwak kepada umat ini, padahal di situ ada maslahat, kebaikan yang besar dalam bersiwak. Takut kalau Allah mewajibkan hal itu kepada umat ini sehingga mereka tidak bisa melakukan itu, akhirnya mereka mendapatkan kerusakan yang besar, yaitu dosa dengan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan secara syar'i, sesuatu yang wajib menurut syariat. Nah ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-18, masih berkaitan dengan siwak ini. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Qala muallif manahu yaghsilu wa yadluku wa yuqalu sasahu yasusu wa masahu yamusu idza ghasalahu. Dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila qama minal laili, bangun di waktu malam, beliau yasusu fahu bisiwak, yakni bersiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Mu'allim mengatakan maknanya yakni membasuh dan menggosokkan ini apa? Dengan siwak. Makna global dari hadis ini, di antara cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap nadzafah, kebersihan,
dan beliau tidak suka terhadap bau yang tidak enak termasuk dari mulut. Maka apabila beliau bangun di waktu malam dari tidur di malam hari yang panjang, yang tidur di malam hari yang panjang ini biasanya ini sangat besar kemungkinan terjadinya perubahan bau mulut, ya kan? Perubahan bau mulut, mulutnya bau tidak enak. Maka beliau menggosok giginya, beliau menggosok gigi beliau SAW dengan siwak. Beliau bersiwak untuk membersihkan giginya, untuk menghilangkan bau yang tidak enak, dan juga untuk memberikan semangat setelah tidur untuk bisa melakukan ibadah sholat al-qiyam. Li'anna min khasa'isi siwak aidan at-tanbihu wa tansyid, karena di antara karakteristik siwak, keistimewaan siwak yaitu at-tanbihu wa tansyid, untuk menambah semangat, lebih semangat untuk ibadah, untuk ibadah, di antara untuk sholat malam. Nah, pelajaran dari hadis ini kita ambil yang pertama adalah ta'akudu masru'iyati siwak ba'da naumil lail. Demikian juga sangat ditekankan disyariatkannya untuk bersiwak setelah tidur malam. Bangun tidur di malam hari. Ilahnya atau alasannya yaitu anna nauma muqtadin li taghayyuri raihatil fam, karena tidur ini sangat mungkin menyebabkan perubahan bau mulut. Perubahan bau mulut. Wasiwaku huwa alatun tadibiyah, sementara siwak ini alat untuk membersihkan mulut itu. Maka ini disunahkan siwak ini inda kulli taghayyur, ketika atau setiap terjadi perubahan aroma mulut. Yang kedua, ta'akkudu masru'iyati siwak inda kulli taghayyuri karihin lil fami akhdan minal makna sabiq. Demikian juga ditekankan untuk disyariatkannya bersiwak ketika terjadi perubahan dari aroma yang tidak enak pada mulut berdasarkan makna yang telah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, disyariatkannya untuk melakukan menjaga nadzafah, yakni kebersihan secara umum, dan bahwasanya hal itu termasuk sunnah Nabi SAW dan juga termasuk adab-adab yang tinggi. Ini terkait dengan masalah siwak. Ya, memang siwak tidak sama persis dengan gosok gigi, dengan pasta gigi dan odol. Ya, walaupun itu ya karena ya bersama tapi nggak sama. Karena nggak mungkin aja di samping kandungannya walaupun ada juga pasta gigi siwak, ya kan? Ada memang, dan dari kandungan diambil dari kayu siwak. Tapi juga memang yang kita tidak jumpai, misalkan mau sholat gosok gigi dulu, kan nggak mungkin siap dia di soft begini, nggak mungkin. Nah, ini. Jadi ini tentang siwak, dan ini insya Allah alhamdulillah sekarang itu tentang siwak itu mudah didapat. Di toko-toko ini banyak, ya. Online juga bisa, kan? Online dikirim ke rumah bisa juga, ya. Ini tentang siwak, insya Allah juga tidak terlalu mahal, ya, 10.000 atau berapa sekitar, itu ada yang jual ya, macam-macam. Makanya kalau orang macam-macam sih, kalau orang kadang ada orang misalkan ibadah, kalau dulu kan menunggu ibadah pulang umroh atau apa gitu kan itu siwaknya macam-macam juga,
Ada yang memang kayu yang dipotong tidak ada kering ya, kelotak-kelotak gitu kan. Juga ada. Ada yang memang dibungkus yang bagus itu, bungkus itu. Nah, cuman memang kadang lupa atau kadang terjatuh ya, kadang-kadang itu yang ya kan hilang. Tapi pada asalnya ini alhamdulillah dimudahkan. Dan ketika niat menggunakan itu, setelah tahu niatnya adalah diantaranya itibat Nabi. Oh, Nabi memerintahkan ini, menganjurkan ini, nah, semacam itu. Dan tentu tadi mesti ada faedahnya yang akan didapat. Maka tentunya itu ada keutamaan tersendiri, ada keutamaan sendiri. Hadis yang berikutnya masih terkait dengan siwak ini. Dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidan. Ini dari Aisyah ya. Wa ana musnidatun ila sadri. Ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun radbun yastannu bihi. Wa ana musnidatuhu ila sadri ma Abdurrahman siwak radbun yastannu bihi fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bas fa akhadtu siwak fa qadimtuhu wa nafatuhu wa tayyabtuhu summa dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Fama ada an faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu au isba'ahu summa qala fir rafiqil a'la salasan. Ini menjelang wafat Nabi. Summa qadha wa kanat taqulu mata baina hakinatai wa dzakinatai hakinataya wa dzakinatai atau nam dzakinatai dzakinati mata baina hakinati wa dzakinati wa fi lafdhin fa ra'aituhu yanduru ilaihi wa araftu annahu yuhibbu siwak fa qultu akhuduhu laka fa asyara bi ra'sihi an na'am. Hadza lafdzul Bukhari wa li Muslimin nahwuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, ini saudaranya Aisyah ya, radhiyallahu anhuma, telah masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu Nabi sakit ya kan. Dan aku, kata Aisyah, Aisyah ini istrinya Nabi, dan aku menyandarkan beliau ke dadaku ya kan. Dada Aisyah. Dan Abdurrahman ya, ini saudaranya Aisyah ini membawa ya ini apa, siwak yang basah yang beliau gunakan untuk bersiwak. Abdurrahman waktu kita masuk bersiwak dengan siwak yang basah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memandang, jadi mengarahkan, kok dipandang terus oleh Nabi, mengarahkan pandangan beliau itu kepada siwak atau Abdurrahman yang bersiwak itu. Kata Aisyah, lalu aku ambil siwak itu, lalu fa qadimtuhu, kemudian
aku kunyah, maksudnya dilunakkan oleh Aisyah, wa nafatu wa tayyabtuhu, dan aku jadikan jadi apa, baguskan, diperbaguskan macam itu. Kemudian aku berikan itu kepada Nabi SAW, lalu beliau bersiwak, digunakan bersiwak. Maka aku tidaklah melihat Rasulullah SAW bersiwak dengan bersiwak yang sangat bagus daripada itu. Fama ada anfaraqa Rasulullah, dan setelah itu sampai Rasulullah SAW yakni apa, mengangkat tangannya atau jarinya, kemudian mengatakan firrafiqil a'la 3 kali, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, kemudian wafat. Nah ini Aisyah mengatakan bahwa beliau meninggal yakni apa, di antara yakni hakinati wa zakinati, jadi antara yakni dagu, kepala, dan ini yakni apa, di dadanya ini. Jadi karena disandarkan ke dada Aisyah, hakinati wa zakinati. Jadi hakinah mendekatkan dengan pundak, zakinah ini hukum a'la, jadi bagian ya, di sini di antara pundak dan bagian jadi apa, leher atas ini di dadanya, di dari Aisyah. Dalam sebuah lafaz disebutkan, aku fara'aituhu, aku melihat Nabi kok memandangnya, ya termasuk mungkin kembali kepada siwak, atau Abdurrahman yang memegang siwak. Lalu aku mengetahui bahwasanya beliau ingin siwak. Lalu aku tanya, apakah aku ambilkan siwak itu untuk Anda, untuk jenengan? Nah, wahai Nabi, maka beliau Nabi ini mengisyarahkan dengan kepalanya, iya. Ini juga ini apa, menunjukkan keutamaan ini apa, siwak ini. Sudah masuk Isya belum kan? Sudah Pak? Oh pas ini. Sebentar, ini ada. Sebentar saya baca sedikit ya. Atau adzan dulu aja, adzan dulu. Nanti mungkin butuh sedikit untuk membacakan faedah. Dan jemaah sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi, antara makna kepada hadis itu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang kisah yang menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu betapa besarnya cintanya Nabi SAW terhadap siwak. Dan hal itu ya, bahwasanya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, ini masuk ke tempat Nabi SAW dalam keadaan yaitu yakni apa, fi halatin nazak, menjelang kematian beliau, dan Abdurrahman membawa siwak yang basah ya, yang digunakan untuk yakni bersiwak. Tatkala Nabi SAW melihat siwak pada Abdurrahman, maka beliau tidak disibukkan oleh tidak terganggu oleh yakni apa, keadaan kondisi sakitnya. Maka beliau memandang siwak itu, melihat, dipandang terus itu, dan karena seperti orang yang menyukai itu gitu. Maka Aisyah dan ini sangat cerdasnya beliau memahami itu, maka beliau mengambil siwak itu dari saudaranya. Lalu qasat ra'sa siwak, memotong ini apa, bagian kepala siwak yang telah dipakai, kemudian beliau bersihkan dan dikunyah sampai bagus, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW, dan beliau pun bersiwak dengan itu. Maka tidaklah Aisyah melihat
bersiwak beliau dengan yang lebih baik daripada saat itu. Maka tatkala falama tahura faragha min tasawwuk, tatkala sudah suci selesai dari bersiwak, beliau mengangkat jari telunjuknya ke atas, mengisahkan dengan tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, dan lebih memilih pindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ila rafiqil a'la. Kemudian beliau pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau ini wafat dan kepala beliau berada di dada istri beliau, di Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari sini beberapa faedah ya. Yang pertama, jadi bersiwak dengan siwak yang basah. Kemudian yang kedua, memperbaiki siwak dan menyiapkan siwak supaya menjadi bagus untuk sebelum digunakan. Kemudian boleh bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain, tapi setelah dibersihkan. Kemudian yang keempat yaitu boleh mengamalkan atau melakukan sesuatu yang bisa dipahami dari isyarah yang diberikan oleh orang yang mungkin yang diajak bicara, semisal itu. Kemudian yang terakhir yaitu ar-rafiqul a'la, ini adalah isyarah yang diisyarahkan di dalam surah An-Nisa, yaitu alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Ini mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah bagi kita dan juga bisa kita contoh dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Naktabi bihada wa sallallahu nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.